Ayu Patrick. Ibu beli tak tahu ya. After arriving in Hungary, at first it was like honeymoon period. I was so happy because I found that Eger was really clean, really nice, and everything was flowery. I liked it. But then after a while, things got more complicated for me because I realized I couldn't talk to my parents, and then there was no social media. Was it hard for you, or how did you feel? Those were different times, that's for sure. Yeah. I mean, that was like 17 years ago. It was very different. Was there even Google? I don't know. There was Google. We used but it was just one of the many sites like Alta Vista. Yes, but Yahoo, I used that for things. my thesis. But it's like You didn't even have a computer at home, did you? at home we had, but there's no internet. Oh, okay. But I could email my dad because he was still working and he had internet. But we didn't have smartphone. Yeah, well, it was tough. I mean, my salary wasn't that much back then. I mean, three of us had to live together. Yes, with to save grandma. money. I was being childish, wasn't I? No, I mean, of course, no, it's normal, of course. I mean, it must have been tough not being able to call your parents, but I guess what was even worse is that we didn't even know when we could afford going back to Indonesia. Yeah. Because the airplane ticket was so expensive. So yeah, plus I guess living with strangers, I mean, with grandma, with me, even me, I guess online but not in person, so We had to get to know each yes, other. it was difficult times, yes. Yeah, it got a little bit better when we moved to Budapest. I Also financially too. think. Yeah, was well, better. financially it was better, yes. I also remember that actually when I went to Indonesia the second time, I had to take loan to go. Really? Don't you remember? I think grandma took loan and I asked my boss to pay half of my salary, for 2 months in advance, so that I can buy the tickets to go to Indonesia. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Kalian tadi sudah mendengar pendapat suami saya tentang keadaan kami pada waktu baru menikah. Begitulah orangnya, kelihatannya pendiam dan kalau di depan kamera sepertinya nggak nyaman karena memang sebenarnya dia nggak nyaman. Jadi kalau nggak ada saya ya nggak bakalan dia bikin channel YouTube. Kemudian kalau teman-teman lihat banyak suami bule lainnya yang lucu di depan kamera, kemudian suka makan berbagai makanan Indonesia. Dia nggak seperti itu, dia nggak suka makan, jangankan makanan Indonesia, makanan Hongaria sendiri pun dia nggak suka. Jadi setiap orang berbeda ya, tapi yang jelas suami saya itu orangnya baik banget. Oke, saya lanjutkan cerita saya yang kemarin. Di Budapest hidup kami hemat banget karena prioritas saya adalah nabung untuk bisa mudik ke Indonesia. Belum kepikiran beli rumah, apalagi punya anak, yang penting menata hati dulu. Sehari-hari saya sendirian di rumah sementara suami kerja. Saya mulai belajar menulis online. Itu hanya untuk mengisi waktu saja karena kebetulan sesuai dengan jurusan saya waktu kuliah. Saya belajar jurusan sastra Inggris. Saya menulis artikel pendek yang diterbitkan di beberapa blog internasional dalam bahasa Inggris. Selain karena untuk mengisi waktu, juga untuk mengasah otak biar otak saya nggak beku karena di sini nggak dipakai kerja. Menurut saya belajar itu bisa dimanapun, nggak cuma di bangku sekolah kan.
nanti akan saya buktikan beberapa tahun kemudian ini akan sangat berguna untuk saya di masa depan. Setiap hari saya masak untuk suami, membawa bekal ke kantor. Saya sudah lupa gimana rasanya junk food karena terlalu mahal untuk kami. Di dekat rumah itu ada McDonald yang besar sekali. Kalau saya jalan di depan situ, tercium harumnya bau kentang goreng, jadi pengen belok ke situ, tapi ditahan saja. Diingat-ingat, di rumah kalau mau bikin kentang goreng pun bisa jauh lebih murah. Pernah saya belanja ke toko sayur, saya lihat ada brokoli. Waktu itu kan brokoli masih jarang juga, yang impor-impor masih jarang. Wow, ada brokoli, ambil, tanya harganya berapa. Satu buah itu 800 forin, 40.000 rupiah. Oh nggak jadi, maaf ya, saya balikin. Karena duit segitu bisa dapet kol banyak sekali, beberapa kol. Mendingan beli kol saja. Kebanyakan orang Budapest itu bekerja dan mereka mempunyai tiket untuk transportasi umum bulanan. Tiket ini bisa dipakai di semua kendaraan umum seberapa sering pun kita mau naik. Saya lupa harganya berapa dulu, tapi kalau sekarang sekitar 450.000 rupiah per bulan. Kayaknya enak ya, dan memang iya kalau kita sehari-hari sering bepergian gitu mendingan beli tiket yang ini. Tapi untuk saya beli tiket yang satuan. Kalau tiket satuan pastinya harganya lebih mahal, tapi untuk saya yang jarang keluar, lebih baik beli yang itu daripada yang bulanan. Sekarang yang satuan ini ya, kalau kita beli di sopir bis, bukan di mesin-mesinnya itu, juga lebih mahal harganya. Satu tiket 450 forin. Mungkin kalian tanya, apa kebanyakan pasangan muda di Hongaria hidupnya sehemat itu seperti keluarga kami? Kemungkinan enggak. Karena kebanyakan pasangan di sini bekerja suami istri. Dan sebenarnya gaji suami saya waktu itu sudah terhitung banyak ya kalau dibandingkan gaji di Eger. Tapi ya karena dia kerjanya sendirian, kemudian kami juga masih harus membantu ibu mertua, jadi ya pengeluaran agak banyak. Ada banyak lowongan pekerjaan di Budapest kalau mau bekerja non-skill, seperti pelayan restoran, tukang cuci piring, dan lain sebagainya, dan juga penjaga toko, itu banyak sekali. Dan saya nggak malu sebenarnya untuk kerja seperti itu teman-teman, tapi suami saya nggak mau. Menurut dia gajinya terlalu kecil. Setelah saya gunakan untuk beli tiket kendaraan umum bulanan tadi, hanya tersisa sedikit sekali, jadi seperti tinggal capeknya saja gitu menurut dia. Tapi dalam hati saya tahu sih sebenarnya dia bermaksud melindungi saya, karena nggak tega ya, seumur hidup saya nggak pernah kerja seperti itu, kok sekarang setelah nikah harus kerja seperti itu. Mungkin dia juga merasa takut juga kalau disalahkan keluarga saya di Indonesia, dibawa jauh-jauh dari Indonesia hanya untuk disuruh kerja di toko. Mungkin ya, perkiraan saya dia itu seperti itu. Jadi nggak usah lah, mending di rumah saja, kita hemat sedikit nggak apa-apa. Intinya kami hidup hemat, dan setelah 3 tahun, sekitar April atau Mei tahun 2006, kami punya cukup uang untuk bisa ke Indonesia, bisa beli tiket pesawat 3 untuk saya, suami, dan ibu mertua. Akhirnya kami berdua pergi ke salah satu travel yang ada di sini. Waktu itu belum bisa beli tiket online ya, belum ada, harus ke travel. Dan di situ waktu saya menunjukkan paspor hijau saya, petugas travelnya itu kaget dan seneng banget teman-teman. Ternyata dia itu mendapat beasiswa untuk kuliah di Bandung, dan dia sudah lancar banget bahasa Indonesianya. Surprise ya, pertama kemarin saya ketemu orang di jalan di Galeri Indonesia bisa bahasa Indonesia. Sekarang ini ada lagi mahasiswa mau kuliah di Bandung. Kemudian saya tahu info ternyata KBRI di sini itu, mungkin juga KBRI di berbagai negara lainnya, mereka menawarkan beasiswa untuk mahasiswa setempat yang ingin belajar berbagai kebudayaan di Indonesia. Misalnya gamelan, atau nyinden, ataupun menari tarian Indonesia. Kemudian mereka kembali lagi ke negara mereka dan membantu KBRI untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang lokal. Ini saya pernah dijelaskan sendiri oleh Ibu Duta Besar Indonesia yang ada di sini.
Sekarang sudah diganti sih ya, tapi saya pernah wawancara beliau dan dijelaskan. Kalau kalian ingin tahu, linknya ada di deskripsi video ini di bawah, silahkan diklik di situ. Singkat cerita, akhirnya kami bertiga mudik ke Indonesia. Perjalanannya jauh sekali, lebih dari sehari karena harus transit. Waktu itu pertama transit di Belanda, kemudian kedua di Jakarta. Dari Jakarta harus ke Surabaya dulu, kemudian dari Surabaya perjalanan darat 4 jam. Karena Surabaya Cepu segitu jauhnya. Untuk ibu mertua ini pertama kali melakukan perjalanan sejauh itu dan usianya kan sudah nggak muda lagi ya. Pernah waktu muda beliau kakinya patah tulang, itu kemudian sembuhnya nggak bisa sempurna, jadi begitu kakinya capek itu akan bengkak besar sekali. Dan ini kejadian di pesawat kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman, apalagi untuk orang bule yang posturnya tinggi besar, ruangnya itu nggak cukup. Kalau untuk saya sih nyaman-nyaman saja, untuk beliau susah gerak dan kakinya bengkak, kasihan sekali. Dari Jakarta ke Surabaya kami naik pesawat, waktu itu ada maskapai namanya Adam Air atau Adam Air, orang Indonesia bacanya gimana, Adam Air mungkin ya. Budget karena kita pengen ngirit kan. Itu pertama kalinya saya naik pesawat Adam Air dan waduh, jadi ini seperti naik bis, orang-orang pada bawa kardus, bawa barang yang ditenteng macam-macam, seperti naik bis gitu ya. Berjubel, nggak ada antrian. Ibu mertua kaget pertama kalinya gitu, ini orang-orang naik pesawat atau naik angkot. Terus sudah gitu di dalam, waktu mau nutup pintu itu ternyata kayak pintunya macet gitu teman-teman. Nggak tahu apa yang terjadi, pramugarinya panggil pilot, kemudian setelah berjuang keras gitu pintunya kayak bongkar pasang gitu ya, bisa dilepas kemudian ditutupkan kembali dan kayaknya kurang rapet. Mereka pasang lakban, itu selotip yang besar sekali, duct tape itu lakban ya, itu ditempelkan ke sekeliling pintu gitu ya. Ibu mertua saya sampai melongo, ini aman nggak ya, jadi selamat gitu aja. Dan di pesawat orang-orang kurang tertib. Di dekat saya itu ada penumpang yang HP-nya nggak dimatikan, jadi di dalam itu tetap main HP. Orangnya bilang, enggak apa-apa, ini saya cuma main-main kok gitu. Ya tapi main-main kan kita takut ya teman-teman, kok HP-nya nyala gitu. Waktu itu mungkin belum ada airplane mode ya, kayaknya belum ada smartphone, jadi kayaknya takut kalau sinyalnya mengganggu ketika kita terbangkan. Ibu mertua saya orangnya panikan ya, jadi saya nggak tahu perasaan beliau waktu itu kayak gimana. Dan capeknya itu lagi dengan kaki yang bengkak. Di Surabaya kami dijemput orang tua, 3 tahun pertama kalinya ketemu, ya begitulah, banjir air mata. Dan orang tua saya kaget karena saya putih pucat sekali, nggak pernah keluar rumah, keluarnya kan ya cuma di sekitar rumah aja, kemudian kurus kering. Jadi beda sekali dengan waktu terakhir mereka melihat saya. Tapi yang jelas ya semuanya seneng, orang tua seneng ketemu besan untuk pertama kalinya meskipun nggak bisa ngomong. Saya pun senang sekali akhirnya bisa berada di rumah lagi. Maklum saya ini anak bungsu dan anak rumahan ya, paling dekat dengan bapak dan ibu saya, bahkan sampai kelas 5 SD saya tidur masih sama bapak dan ibu. Jadi nggak ketemu selama 3 tahun itu wah sekali. Ibu saya sudah menyediakan berbagai makanan kesukaan saya, dari makanan ala restoran sampai makanan udik seperti botok yang pakai tempe busuk itu ya, dengan daun kemangi atau daun simbuan, itu orang Jawa bilangnya, yang bau sekali. Tapi saya kangen banget masakan ibu saya, itu yang paling top sedunia pokoknya. Semua itu saya sikat karena waktu itu saya sudah kurus kering kan teman-teman, ini banyak ruang di perut yang bisa menyimpan semua makanan itu, pokoknya kalap sikat semua. Untuk ibu mertua saya yang juga di Hungaria bukannya orang kaya, jarang liburan ya, liburan kali ini benar-benar tak terlupakan. Beliau senang sekali diajak ke berbagai tempat wisata seperti misalnya di Pantai Parangtritis di Jogja, karena orang Hungaria kan nggak punya laut jadi jarang ke pantai. Kemudian kami sempat ke Borobudur, ke Prambanan, ke air terjun di Malang, melihat hiruk pikuknya kota Surabaya dengan berbagai gedung tinggi yang waktu itu di sini kita nggak punya.
Di rumah beliau suka berjemur. Untuk makanan juga waktu itu beliau nggak terlalu rewel, pokoknya asal nggak pedas dan nggak ada seafood. Orang sini agak jijik ya kalau lihat seafood seperti udang, seperti cumi-cumi kayak gitu, mereka nggak suka. Orang tua saya juga sedikit banyak berusaha mengakomodasi kebutuhan ibu mertua. Kalau suami sih sudah biasa ya, ke Indonesia sudah beberapa kali. Kalau ibu mertua kan belum pernah. Jadi takut kepanasan, di kamar dipasang AC, kemudian di kamar mandi orang tua saya juga sudah install shower untuk ibu mertua mandi, siapa tahu nggak bisa pakai gayung, kemudian air panas juga disediakan pemanas gitu, jadi begitu putar keran air panasnya keluar sendiri. Jadi saya berterima kasih sekali sama orang tua saya ya, sudah mengada-adakan semua itu ya, diupayakan gitu, namanya ketemu besan pertama kali. Dan hubungan ibu saya juga dekatlah dengan ibu mertua. Waktu itu kemana-mana mereka berdua boncengan naik motor, atau kalau nggak gitu naik beca. Meskipun nggak bisa ngomongnya ya pakai bahasa Tarsan. Tapi ya datang ke suatu negara sebagai turis dengan tinggal di negara itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Awal-awal ya ibu mertua pasti suka semuanya kelihatan indah, seperti juga waktu saya pertama datang ke Hungaria. Tapi karena kami sebulan di sana, lama-lama beliau juga mengalami culture shock. Dari bahasa saja beliau susah komunikasi dengan orang sekitar ya. Kemudian keadaan Indonesia itu meskipun orangnya ramah-ramah, baik-baik, tapi kan situasinya beda dengan lingkungan di sini. Beliau kaget lihat di Surabaya banyak gedung bertingkat bagus-bagus, tapi di dekatnya banyak gubuk. Gubuknya itu yang bener-bener kumuh, nggak sama seperti di Hungaria, nggak ada tempat seperti itu. Kemudian di persimpangan jalan banyak anak-anak kecil-kecil ngamen. Di Hungaria kadang-kadang ada ya pengemis, tapi nggak ada anak kecil berkeliaran minta duit kayak gitu. Dan di Indonesia banyak kan. Di sepanjang jalan banyak pasar-pasar, makanan dijual di luar dan berdebu dan lain sebagainya. Itu ya beliau campur aduk lah perasaannya yang pasti. Kemudian di pasar tradisional ada penjual daging yang dagingnya nggak dimasukkan ke kulkas, di sebelahnya ada penjual makanan nggak ditutup, lalatnya berkeliaran. Kemudian ada penjual baju tumplek-blek jadi satu. Itu juga pengalaman baru bagi beliau. Kalau kalian lihat ada banyak turis di Indonesia yang suka berkeliaran sampai ke kampung-kampung dan terpesona dengan keindahan Indonesia, memang ada yang seperti itu. Tapi biasanya mereka ini sudah terbiasa menjelajah berbagai negara dengan berbagai kebudayaan yang beda. Sementara untuk orang yang sudah tua seperti ibu mertua, seumur hidup tinggal di negaranya, paling-paling ke negara tetangga saja seperti Kroasia yang keadaannya ya mirip dengan Hungaria. Tapi Indonesia itu kan beda banget. Kesenjangan sosial itu tinggi sekali. Kalau di rumah orang bule itu menyimpan daging, ayam, ikan dan lain sebagainya itu di freezer, bukan di kulkas, karena biar tahan lama. Yang disimpan di kulkas itu hanya yang mau dimasak saja. Jadi begitu di pasar melihat daging bergelimpangan tanpa kulkas itu ya mereka kaget. Menurut mereka seharian di luar itu pasti akan busuk. Orang bule ya teman-teman kalau makan selalu harus anget, itu sebabnya mereka punya microwave. Saya taruhlah masak ayam goreng misalnya, siang kan, malamnya saya makan lagi, itu nggak usah ditaruh di kulkas karena belum basi kan. Tapi kalau beliau lihat pertama kali pasti ditaruh di kulkas. Saya kurang suka karena kalau udah masuk di kulkas dingin, itu berarti saya harus angetin kan. Kalau dimasukkan microwave seperti cara orang sini, teksturnya beda, yang tadinya renyah jadi melempem, saya nggak suka. Jadi hal-hal seperti itu saya harus cerita dulu sama ibu mertua, ini nggak apa-apa ditaruh di luar karena malamnya nanti saya makan lagi. Ya itulah beda budaya itu tadi. Mereka juga nggak paham kalau kita masak kari dan nggak ditaruh di kulkas itu nggak apa-apa, asalkan malam sebelum tidur diangetin, pagi setelah bangun kita angetin lagi, itu nggak akan basi sampai berhari-hari. Dan waktu saya kasih tahu begitu, ibu mertua baru oh begitu, karena kalau di sini semua makanan harus masuk kulkas, padahal kalau udah di kulkas itu kan begitu mau makan harus diangetin. Itu yang saya nggak suka. Kadang bau di kulkas itu sudah beda, bau microwave itu menurut saya juga beda, jadi saya kurang suka. Jadi ya beda, pokoknya beda.
Lucunya kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, mereka ini kebiasaannya sama dengan kita. Jadi kari ayam dan lain sebagainya itu nggak usah ditaruh kulkas, diangetin aja, malah enak kan. Dagingnya makin empuk, bumbunya makin meresap. Anyway, dari semuanya itu yang paling bikin kaget ibu mertua adalah cicak. Saya baru tahu guys, ternyata ibu mertua itu fobia cicak. Dan suami saya juga lupa nggak ngasih tahu sebelum kami berangkat karena kan di Hongaria nggak ada cicak. Jadi begitu masuk rumah di Indonesia, beliau lihat ada cicak di mana-mana, itu ketakutan guys. Mungkin kalian mengira, alah cicak gitu aja kan nggak ngapa-ngapain. Ya sih, tapi bayangkan orang yang namanya fobia itu ya takut aja. Kalau seperti saya ini takutnya sama hewan yang melata. Ular, ulat, cacing kayak gitu, saya melihat gambarnya pun nggak tahan. Dan mungkin ibu mertua itu seperti itu. Bayangkan kalau beliau makan sementara di atas itu ada cicak yang ngawasi. Beliau itu nggak bisa konsen ke makanan, cuma ngelihat cicak aja. Mungkin di dalam hati juga deg-degan, jijik, geli, jadi satu bercampur. Jadi itu beliau nggak bisa menikmati ya di dalam rumah, bertamu di rumah orang pun di mana-mana kan ada cicak. Jadi kemanapun beliau masuk ruangan itu pasti dilihat dulu ada nggak. Jadi orang rumah saya harus berburu, kalau ada lihat cicak langsung ditangkap. Itu susah juga. Selain itu, waktu itu alam di Indonesia kurang bersahabat. Kami sempat ke Jogja dan waktu itu Gunung Merapi sedang aktif. Dari jendela hotel terlihat Gunung Merapi dari jarak jauh gitu ya. Kawahnya memerah. Ibu mertua ya baru sekali itu melihat gunung berapi. Karena di Hongaria nggak ada. Mungkin ya takut deg-degan atau gimana. Tapi aman-aman saja waktu di Jogja. Kemudian beberapa hari kami pulang ke Cepu dan terjadi gempa bumi besar-besaran itu teman-teman. Gunung Merapi meletus, lampu-lampu gitu goyang-goyang. Kami bisa merasakan di Cepu. Ya itu pertama kalinya lagi ibu mertua mengalami gempa bumi. Dan di berita kami nonton hotel yang kami tempati sudah rusak berat. Candi Borobudur, Prambanan juga mengalami kerusakan. Setelah itu kami sempat mengunjungi kakak pertama saya di Pasuruan dan juga kami ke Malang. Sebenarnya nggak masalah ya di sana. Perjalanan biasanya sekitar 6 jaman, tapi waktu itu lumpur lapindo itu sedang menggenangi jalan di mana-mana. Jadi kami terkena macet sampai 12 jam. Bayangkan kaki ibu mertua bengkak lagi gara-gara itu. Mudik yang nggak terlupakan. Perasaan saya juga campur aduk ya, waktu itu seneng ketemu orang tua, sedih juga ibu mertua mengalami berbagai hal begitu. Tapi ya saya seneng bisa ketemu keluarga saya sih. Anyway, ibu mertua saya sudah pernah cerita tentang hal ini. Linknya ada di bawah di deskripsi kalau kalian mau nonton videonya. Pelajaran yang bisa diambil ya, mungkin kalau mau ngajak mertua ke Indonesia nggak usah lama-lama, karena itu tadi mungkin mereka bisa terkena culture shock. Kalau sebentar saja kan yang terlihat indah-indahnya saja, tapi ya untuk kami terbentur biaya karena ini pertama kalinya mudik selama 3 tahun. Nggak mungkin kan cuma selama seminggu, nanti duit tiketnya mubazir. Jadi ya begitu teman-teman, yang jelas banyak kejadian yang tidak akan terlupakan. Dan setelah sebulan kami kembali ke Hongaria. Ceritanya akan ada di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.